Halo T-Friends, apa kabar? Semoga T-Friends lagi sehat semuanya dan semangat semuanya untuk menjalani hari-hari ya. Saya Ricky Abraham kali ini akan membawakan Jadi Teladan, nggak sendiri pastinya karena saya punya dua narasumber dan hari ini kita bertiga akan ngobrolin satu topik yang saya yakin ini jadi perdebatan sepanjang masa ya, yaitu menjadi entrepreneur atau menjadi profesional. Saya akan perkenalkan narasumbernya. Yang pertama, Mbak Susanti Ali. Halo, apa kabar Halo, apa Mbak? kabar? Mbak Santi Baik. adalah owner atau pengusaha dari makanan olahan PT Bersama Olah Boga. Jadi Mbak Santi ini adalah perwakilan dari sisi entrepreneurnya. Nah berikutnya narasumber kedua adalah Mas Rahmat Harsono. Apa kabar Mas Rahmat? Sehat selalu. Sehat selalu. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT Aneka Gas Industri TBK. Dan Mas Rahmat ini adalah perwakilan dari pihak profesional. Mbak Santi ngeliat perjalanan Mbak Santi ini kan pernah kerja sama orang, pernah kerja kantoran istilahnya seperti itu. Nah, dari latar belakang jadi profesional sampai akhirnya memutuskan untuk jadi entrepreneur, buka perusahaan sendiri. Gimana sih ceritanya Mbak? Sebenarnya simple ya. Saya ibu muda, jadi waktu itu saya punya anak-anak kecil ya. Terus hari raya asisten saya pulang gitu kan, tapi saya masih kerja gitu kan. Akhirnya saya membawa dua anak-anak kecil itu yang ke kantor. Terus kita teleconference, belum ada Zoom waktu itu ya. Teleconference di background belakang saya, jadi di sama Singapura waktu itu. Terus di Singapura itu batasan saya nanya, itu siapa yang belakang teriak-teriak gitu. Jadi kan lucu ya, kita berusaha untuk menjadi profesional, meeting gitu loh dengan atasan, ternyata di belakang kita ada background anak-anak karena ya gitulah, saya harus membawa anak saya, nggak ada asisten. Dan dari awalnya bidang fashion seperti itu ya, fashion retail, tiba-tiba jadi banting setir nih buka bisnis, terus bisnisnya makanan pula kan, F&B. Itu mengapa memilih seperti itu? Terus ada inspirasi dari siapa gitu misalnya Mbak Santi? Saya melihat peluang ya. Nah orang Indonesia tuh kalau makan tuh cuma dua, kerupuk sama sambel. Kalau ada sambel oke, kalau ada kerupuk juga oke gitu kan. Saya milihnya ke sambel karena memang ada background di mana papa saya waktu itu juga ada resepnya dan lain-lain gitu. Jadi saya dibimbing sama papa saya waktu itu. Cikal bakal saya kenapa jadi entrepreneur mungkin waktu ya. Dari situ saya bisa bawa anak saya untuk bekerja gitu ya. Juga waktu saya bisa atur, nggak perlu tuh macet-macetan lagi. Jadi saya bisa atur. Oh ya udah siangan, tapi nanti mereka tidur saya masih bekerja. Ya, jadi hal-hal seperti itu saya punya privilege selain bekerja. Kalau bekerja kan saya mesti 8. Waktu itu 8 to 5 gitu, 8 to 5 atau kadang-kadang lembur gitu. Tapi kalau ini saya bisa nentuin diri saya sendiri gitu loh kapan saya mau kerja. Itu sisi positifnya. Oke, sisi negatifnya? Berat sih jadi entrepreneur itu ya. Bukan saya tidak menyemangati, tapi memang berat sekali karena dari semua sisi segala hal itu harus ditangani sendiri. Kalau bekerja kan mungkin contohnya waktu itu marketing manager ya. Jadi benar-benar hal yang marketing aja yang saya dalemin gitu ya. Tapi pada saat udah jadi entrepreneur itu segala hal yang dari A sampai Z saya harus mengerti. Apa tanggapan orang-orang di sekitar anak terutama, terus udah gitu rekan-rekan kerja mungkin yang kayak emang lu bisa gitu, ada nggak sih seperti itu? Saya sih banyakan supportnya dari family ya, terutama orang tua, papa ya terutama. Dia bilang ya lu mau terus atau enggak gitu loh. Kalau lu nggak mau terus ya nggak usah gitu sama sekali, just don't look at it gitu loh. Tapi kalau lu mau terus, lu harus fokus 100% di sini. Nah sekarang kita akan masuk ke yang saya ingin tanyakan dari sisi profesional dari Mas Rahmat. Jadi dari awal itu sejak kecil itu selalu diberikan nama ayah saya itu bahwa anybody, siapapun tuh bisa mendudukin posisi penting di dalam perusahaan. Yang penting mereka punya kualifikasi. Saya kan dulu kerja di banking dulu di US, saya kuliah di Amerika. Lalu setelah itu dipanggil pulang untuk membantu. Waktu itu ada proses akuisisi perusahaan yang dimana saya sekarang Presiden Director. Untungnya pada waktu saya mengakuisisi perusahaan tersebut, saya punya pengalaman sedikit mengenai M&A. Dan karena saya itu bisa dibilang neutral ya, jadi saya bisa mengkolaborasikan kultur daripada perusahaan. Jadi sambil belajar, jatuh bangunnya dimarahin juga, kadang-kadang juga dilihat bahwa kamu bukan berarti kamu anaknya owner bisa seenak-enaknya, cuman saya bersikap profesional aja. Dan saya sering tekankan bahwa siapapun, seperti yang ayah saya katakan, bahwa siapapun bisa menggantikan kamu. Asalkan mereka mampu dan bisa menghasilkan profitability yang bagus untuk perusahaan gitu. Nah, tapi sebetulnya dalam hati kecil pernah nggak kepikiran kayak, wah ini this is not what I want to do, saya nggak terlalu pengen ngerjain ini, saya pengen coba jadi sambil jalan jadi profesional, saya coba bikin bisnis sendiri yang saya suka. Pernah nggak sih kepikiran seperti itu? Iya, kalau saya bilang saya hybrid.
Oke, Saya ada hybrid. Hybrid itu saya profesional, tapi saya juga entrepreneur. Jadi 2004, 2005 saya mulai sama teman-teman. Kita punya kafe sampai kita sekarang udah nggak lagi ya. Pada waktu itu puncak-puncak kita punya 11 11 cabang. kafe gitu ya, Iya, partneran iya. lah. Oke. Dan ada kalanya pada waktu itu penghasilan saya dengan teman-teman yang 11 kafe itu lebih besar daripada gaji saya. Namun balik lagi pada passion sih. Passion. Oke. Dan kita harus tanya dengan value kita. Apakah kamu mau bekerja sendiri itu hanya mendapatkan pengalaman sebagai entrepreneur, tahu jatuh bangunnya entrepreneur, Iya. susahnya seperti apa, mikirin karyawan, gaji lah, apalah segala macam, pengembangan tadi Bu Santi bilang gitu. Atau memang passion kamu di sini untuk mengembangkan usaha yang dimana legacy lah, Iya, legacy iya. orang tua atau legacy perusahaan, yang penting semua jelas gitu. Di layout kira-kira apa yang mau kita capai selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kita asalkan kita tahu tujuan akhir kita apa, kita tarik mundur gitu. Oke, ini yang saya melakukan. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Jadi Mbak Santi ternyata nggak langsung tiba-tiba terjun ke F&B dan sukses, bisa dibilang Iya. seperti itu ya. Jadi ada riset dulu. Pernah ngejalanin yang bener-bener nggak sih Mbak? Fashion itu kan dunia yang saya kenal ya. Iya. Dunia yang saya kenal, orang-orang networknya udah ada gitu loh. Jadi sebenarnya kalau tinggal switch ke entrepreneur sebenarnya lebih mudah ya. Oke. Tetapi kan saya passionnya kayaknya nggak di sana waktu itu ya, nggak tahu kenapa. Oh Karena gitu. kok tiba-tiba aduh Iya. nih ngebosenin banget gitu ngeliatin ya fashion show gitu. Udah, saya enggak lah gitu. Akhirnya saya bener-bener yang berubah ke makanan. Saya Iya. orangnya very curious gitu ya. Saya pengen tahu gitu gimana caranya gitu ya. Jadi saya research tuh kompetitor nih gimana, terus apa sih marketnya gimana. Pokoknya tadi dibilang layout ya. Nanti 10 tahun Iya. ke depan, 15 tahun ke depan mau jadi apa, mau pengembangan kemana. Nah saya suka hal-hal kayak gitu. Akhirnya ya di Sambal ini saya nemuin, oh ya menarik banget ya, ini dunianya nggak sama sekali lain gitu ya. Selama ini kalau di dunia fashion kan kemana-mana pakai sepatu hak, pakai jas, tuh keren banget ya. Terus tiba-tiba saya tuh harus pakai sepatu Keds gitu ya ke pasar, ketemu pedagang-pedagang. Iya, It's benar. very apa ya, unik ya, menurut saya unik banget gitu ya. Jadi sampai sekarang saya cinta pekerjaan ini, Oh, cinta banget cool. kerjaan ini ya. Jadi saya ngejalanin dengan happy ya, Iya. seperti itu. Kalau tadi ada dibilang ada curiosity, ada penasaran gitu. Itu mungkin salah satu modal yang paling dasar. Nah, tapi di luar itu menurut Mbak Santi ada skill khusus apa sih yang harus dimiliki oleh kita para entrepreneur atau orang-orang yang berminat jadi entrepreneur? Kalau ini benar-benar nyemplung sih ya, entrepreneur ini benar-benar yang kayak contohnya dulu saya nggak tahu cara menangani SDM itu seperti apa gitu. Ya. Itu kan berat banget ya. Tapi dari situ belajar. Terus juga ada hubungan dengan pemerintahan, kan dunia usaha ya. Ya. Pemerintahan bagaimana caranya membawa diri di dunia pemerintahan. Terus juga nanti ada sisi organisasi, sisi internal seperti apa, bidang-bidangnya banyak ya. Saya di production juga. Iya. Terus ada di sisi market. Jadi semua sisi itu skillnya itu memang mesti nyampur sih jadi entrepreneur. Oke. Ya. Nah, sambil berjalannya sampai hari ini dan hari-hari esok masih ada ya, amin ya. Ya, Nah, amin. beban terberatnya apa sih jadi entrepreneur? Sampai hari ini sih karena ya kembali lagi saya bilang saya enjoy ya. Ini benar-benar enjoy. Jadi nggak ada yang dibawa terlalu beban sih, permasalahan apapun, karena ada pasti ada jalan keluarnya. Yap. Kan kita brainstorming juga ya, bukan karena ini kan perusahaan ya, jadi bukan karena dengan saya sendiri. Jadi ada tim juga, jadi ada Nah, brainstorming gitu. juga. Kita minta pendapat mereka karena yang terutama yang bunda-bunda ya, Mm-mm. mereka kan ide kreatifnya banyak banget tuh. Ya. Nah dari situ saya juga bisa sambil belajar. Oh iya ada ini ya, ternyata ada ini. Nah itulah dimana kita nggak pernah ada yang berhenti lah. Oke. Gitu. Kalau menurut Mbak Santi dan Mas Rahmat yang pernah menekuni bisnis walaupun nggak terlalu lama, perlu nggak sih kita punya partner? Memang perusahaan ini kan di saya ya. Iya. Jadi kalau partner itu lebih ke mungkin sama suami gitu ya, mencoba brainstorming sama dia aja. Menurut Mas Rahmat gimana? Baiknya kita punya partner, jalan bareng, apa udah sendiri aja? Mungkin tiap orang beda ya. Iya. Ada dua hal. Yang pertama, kita kalau mau sharing dengan tim kita, Iya. our fear kita, worry kita, challenges kita, malah takutnya nanti bisa dibilang counterproductive. Jadi mereka tahu, wah bosnya aja bingung nih caranya gimana gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kita bukan mau menunjukkan bahwa kita itu mampu. Kita benar, pemimpin harus vulnerable. Jadi kita juga harus menunjukkan sisi vulnerability kita. Tentunya saya mempunyai grup teman-teman yang dimana di luar daripada industri saya. Ya. Saya sharing. Contohnya mengenai succession.
mengenai finance, mengenai strategi. Kadang-kadang dari other disiplin itu mereka justru memberikan hal-hal yang di luar daripada kebiasaan industri kita gitu. Dan bagusnya mereka juga tidak ada konflik. Sama halnya dengan saya kalau ke lapangan juga saya tanya mengenai ini kenapa nggak seperti ini, nggak seperti ini. Mereka bilang, Pak, sistemnya nggak memungkinkan seperti itu, Pak. Berarti artinya bukan salahnya dia, tapi salah sistem. Yeah. Karena kita itu sistem itu harus mengadopsi sesuai dengan market, bukan malah kebalikannya. Ya saling belajar lah, namanya juga human ya, manusia juga harus terus belajar mengimprovisasi diri lah. Yeah. Kembali lagi ke Mbak Santi. Tadi ada soal waktu, ada soal manajemen waktu ya, bisa dibilang seperti itu. Selain itu apalagi sih kelebihan dan kekurangan jadi entrepreneur menurut Mbak Santi? Ngomongin ini ya, duit. Oh iya dong. Mbak Santi lihat aja mataku sebenarnya. Pasti pada penasaran ya. Oke. Dengan berjalannya usaha ya, entrepreneur tentu dong kita mau ada penghasilannya. Nah ini penghasilannya kalau kita merencanakan dengan baik dan lain-lain, kita bisa lebih daripada profesional. That's true. Ya kita bisa. Tapi ya ada juga bisa jadi kita lebih kecil pendapatannya. Oke. Ya bisa jadi kita lebih kecil daripada profesional. Tapi memang hasil nggak pernah membohongi lah gitu loh. Jadi memang kalau bicara ini yang penasaran mungkin ya, duitnya gimana itu akan mengikuti kalau memang kita tekun dan segala macam, itu akan ada duitnya. Apa sih yang paling praktikalnya nih Mbak Santi buat para calon entrepreneur yang pengen jadi entrepreneur banget? Praktikalnya apa sih kalau lagi susah? Sebenarnya dari awal ya, startingnya nih mau ngerjain atau enggak. Ada orang bilang pengen jadi entrepreneur, tapi nggak pernah melakukan gitu loh. Just ngomong doang. Ya udah, sampai dia 10 tahun ketemu temennya juga tetap sama gitu. Kapan jadi entrepreneur? Iya nanti besok ya itu. Zaman sekarang banyak ya saya lihat ya seperti itu. Jadi sebaiknya lakukan. Sebagai profesional, menurut Mas Rahmat ini apa aja sih sebenarnya kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki? Sebenarnya profesional itu kalau bisa dibilang tentunya mindset ya yang pentingnya. Seringkali ya kalau ada profesional itu tidak purely professional, dalam arti mereka sering nyambi. Nah itu yang kadang-kadang ada nggak bagusnya. Jadi kalau kita mindset kita adalah purely professional, tentunya kita punya mindset bahwa I give all out to the company. Dan kalau skills itu pengetahuan penting, mulai dari global knowledge, mulai dari kearifan lokal, mulai dari expertise dari industri, itu semua harus kompetensi khusus lah ya. Dalam arti kalau ingin masuk di tekun di F&B atau di di fashion, itu juga harus punya fashion dan ingin belajarnya lebih. Jadi jangan cuman belajar ya itu aja, sekedar belajar hanya supaya tidak dipecat. Kan seringkali kita ngelakuin sesuatu, saya ngelakuin ini aja deh supaya nggak dipecat gitu. Tapi kalau kita melakukan lebih, itu akan beda rewardnya. Dalam artian tadi hasil tidak akan mengkhianati daripada proses gitu. Nah kalau menurut Mas Rahmat sendiri, pemimpin itu memang dilahirkan atau terbentuk seiring dengan perjalanan? Atau dari awal nih kayaknya emang udah bakat nih jadi pemimpin? Saya rasa dua-dua ya. Dua-duanya ya. Jadi pemimpin itu lahir, tapi juga terbentuk. Jadi artinya kita juga harus punya pemimpin, punya para pawakan, punya wibawa, tapi kita juga harus belajar. Mulai dari global knowledge, mulai dari apapun kita belajar, akan ada kesukaran yang dihadapin. Namun kesukaran itu yang membuat kita menjadi pemimpin. Pemimpin tidak akan lari dari persoalan, namun dia akan menghadapi persoalan dengan baik, dengan kepala dingin. Jadi nggak main emosi gitu. Nah dari Mbak Santi sama Mas Rahmat, ada saran dan tips apa nggak untuk jadi entrepreneur dan untuk tetap stay atau jadi profesional? Kalau generasi sekarang saya lihat mereka sangat instan ya. Mereka mencari referensi apa segala macam. Saya pun mencari referensi dan segala macam itu dari teknologi. Ini kan tidak bisa instan, nggak bisa langsung tuh kucuk-kucuk langsung seperti itu gitu. Jadi butuh step-step yang harus ini yang generasi muda ini kadang-kadang tuh nggak sabar. Sifat yang saling menggampangkan sesuatu yang mungkin dibilang instan sama Mbak Santi itu benar. Kita juga harus persisten terhadap goal kita. Variety banyak. Di dunia ini semakin banyak variety itu ada. Jadi mulai dari A sampai Z itu tentunya banyak pilihan. Namun in the end of the day, pada waktu kamu harus menentukan pilihan, itu akan terjadi sendiri, ada jalurnya sendiri. Wow. Ini
kalau istilah anak sekarang ini daging banget nih ya obrolan kita ya. Semoga berguna sekali lagi di episode Jadi Teladan kali ini. Terima kasih buat Mas Rahmat udah hadir, terima kasih Mbak Sati, terima kasih banget udah hadir dan lebih daripada hadir sharing semua yang penting-penting buat T-Friends ya. Jangan lupa subscribe di akun YouTube kita, Instagram juga ada @tanotoeducation, dan jangan lupa juga Jadi Teladan ini tersedia di Spotify, available ya dalam bentuk podcast, bincang inspiratif itu namanya. Dan sampai ketemu di Jadi Teladan episode berikutnya. Sehat selalu semuanya. Bye-bye.